Halo Sobat Film, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan membahas alur cerita film The Last Samurai. Film ini dirilis pada tahun 2003 dan bergenre action sejarah. Bercerita tentang perjuangan para samurai Jepang yang tetap mempertahankan tradisi dan budaya bangsanya. Oke, tanpa banyak basa-basi kita masuk ke alur ceritanya. Scene dimulai dengan memperlihatkan seorang mantan prajurit tentara Amerika. Ia bernama Kapten Nathan. Pada saat itu di tahun 1870-an, Kapten Nathan sedang mempromosikan jenis senjata buatan salah satu pabrik di Amerika. Ia dengan gaya kocaknya memperagakan bagaimana ia melumpuhkan prajurit-prajurit suku Indian yang mereka taklukkan. Kemudian diperlihatkan atasan Nathan. Ia adalah Kolonel Bagley. Kolonel memperkenalkan Nathan pada Tuan Omura. Omura merupakan salah satu petinggi di Kekaisaran Jepang. Ia sengaja datang dari Jepang untuk mencari prajurit tangguh dan hebat. Omura sangat tertarik dengan kisah pertempuran Nathan dalam melawan pasukan-pasukan suku Indian. Omura ingin negara Jepang menjadi negara yang lebih maju di bidang militer, sehingga ia bermaksud untuk mengontrak Nathan jauh lebih mahal dari perusahaan Winchester. Ini agar ia bisa melatih prajurit-prajurit Kekaisaran Jepang dalam menggunakan senjata api. Selanjutnya di tahun 1876, Kapten Nathan segera berlayar menuju daratan Kekaisaran Jepang, ditemani oleh Sersan Gen. Kapten Nathan akan melatih prajurit-prajurit Kekaisaran Jepang guna menghadapi para pemberontak-pemberontak primitif. Para samurai-samurai Jepang tidak ingin menerima perubahan dari pihak luar manapun, sehingga mereka pun memberontak terhadap kebijakan Kekaisaran Jepang. Di pelabuhan Yokohama, Jepang, Nathan bertemu dengan Simon. Ia seorang fotografer yang sudah puluhan tahun tinggal di Jepang. Ia datang ke tempat tersebut bersama dengan tentara-tentara Inggris. Selanjutnya bersama Simon yang fasih berbahasa Jepang, Nathan menghadap Kaisar Jepang. Kaisar yang jarang ditemui oleh rakyatnya sendiri. Ia bernama Kaisar Meiji. Kaisar berharap agar Nathan bisa melatih prajurit-prajurit Jepang agar bisa mahir dalam menggunakan senjata api. Selanjutnya dengan berpindah ke medan latihan prajurit-prajurit Kekaisaran Jepang. Para prajurit ini direkrut dari kebanyakan para kaum petani, sehingga mereka sangat kaku sekali dalam menggunakan senjata api. Namun Nathan tetap berkomitmen dalam tugasnya, sehingga ia dengan sabar terus melatih prajurit Kekaisaran Jepang tersebut. Waktu pun berlalu. Kini para pemberontak sudah menguasai beberapa wilayah bisnis strategis Kekaisaran Jepang, sehingga komandan pasukan Jepang meminta agar pasukan di bawah didikan Nathan segera dikerahkan dalam menghadapi pasukan samurai Katsumoto. Tapi Kapten Nathan tidak setuju dengan keputusan tersebut. Ini karena prajurit Kekaisaran Jepang tersebut belum mahir dalam menggunakan senjata. Hal tersebut sama saja membantai mereka di medan tempur. Tapi komandan tertinggi pasukan Kekaisaran Jepang tersebut tetap ngotot, karena ia menganggap bahwa pasukan samurai yang bersenjatakan pedang dan panah tidak akan mampu melawan pasukan mereka yang jumlahnya banyak serta bersenjata api. Di medan tempur, Kapten Nathan segera mengambil alih pimpinan pasukan, karena pimpinan pasukan Jepang yang bernama Hasegawa tidak ingin bertempur melawan pasukan samurai Katsumoto. Ini karena mereka berdua adalah samurai yang sama-sama menjaga dan melindungi Kekaisaran Jepang. Karena pasukan Jepang belum berpengalaman bertempur dengan menggunakan senjata api, sehingga dengan mudah pasukan samurai Katsumoto membantai mereka. Dengan leluasa pasukan Katsumoto membabat pasukan Kekaisaran Jepang, termasuk Sersan Gen, temannya Kapten Nathan. Samurai Katsumoto tertarik dengan gaya bertarung Nathan, sehingga ia tidak ingin Nathan tewas sia-sia dalam pertempuran tersebut. Termasuk strategi Nathan dalam membunuh salah satu pemimpin pasukan para samurai Katsumoto. Ia membiarkan dirinya menjadi tawanan mereka. Sementara itu, Tuan Hasegawa, pemimpin tertinggi pasukan Kekaisaran Jepang yang awalnya tidak ingin berperang dengan pasukan samurai Katsumoto, lebih memilih untuk mati secara terhormat di depan para samurai Katsumoto. Ia lebih memilih tradisi seppuku atau harakiri. Itulah tradisi kuno bangsa Jepang. Ia memilih tradisi harakiri karena merasa malu dan telah kalah dalam pertempuran. Sementara itu, Kapten Nathan dibiarkan tetap hidup
di kawasan hutan tempat tinggalnya para samurai Katsumoto. Di desa para samurai tersebut, samurai Katsumoto sangat dihargai. Masyarakat menghargai para samurai karena mereka para penjaga kedamaian dan tetap bersih dalam mempertahankan budaya asli negeri Jepang. Sementara itu, Ujio, salah satu pemimpin para samurai di desa tersebut, berkehendak agar Nathan akan dihukum sesuai dengan tradisi mereka. Tapi samurai Katsumoto memang hebat. Ia tidak ingin musuh tawanan perangnya dihukum mati karena ia bukan orang turunan asli Jepang, sehingga dia tidak pantas menerima hukuman seperti orang Jepang. Ia membiarkan Kapten Nathan dirawat di rumah desa tersebut. Hari demi hari kesehatan Nathan mulai membaik, tapi ia selalu dikawal oleh salah satu samurai sepuh di desa tersebut. Nathan mulai menyadari bahwa orang-orang yang selalu merawat dirinya selama ini adalah seseorang yang suaminya telah dibunuh dalam pertempuran sebelumnya. Lambat laun Nathan pun mulai tertarik dengan budaya tradisional orang Jepang. Dia mulai tersentuh hatinya bahwa desa samurai tersebut adalah sekelompok samurai yang ingin selalu menjaga adat istiadat mereka. Samurai Katsumoto menginginkan Nathan tetap tinggal di desa tersebut. Ia ingin belajar banyak dari sosok Nathan tersebut. Lambat laun Nathan mulai tertarik ingin berlatih ilmu pedang para samurai di desa tersebut. Ia tertarik dengan cara mereka memainkan pedang, cara mereka menghormati orang lain, dan cara mereka berinteraksi dengan orang lain. Sedikit demi sedikit Nathan mulai menguasai bahasa Jepang dan mulai menguasai ilmu pedang para samurai. Selanjutnya beberapa hari kemudian, desa tersebut diserang oleh sekelompok orang tak dikenal. Mereka membantai siapa saja yang mereka temukan. Disinilah Nathan bisa menerapkan langsung ilmu pedang yang selama ini ia pelajari. Samurai Katsumoto merasa bahwa Nathan betul-betul bertarung untuk menjaga mereka dan desa. Selanjutnya, kini tiba saatnya Katsumoto mengantar Nathan kembali ke kota Kekaisaran Jepang. Masa tawanan perang bagi Nathan di desa para samurai tersebut telah berakhir. Di pusat kota Kekaisaran Jepang, samurai Katsumoto dan rekan-rekannya para samurai lainnya sangat-sangat dihormati dan dihargai oleh masyarakat Jepang. Lebih-lebih di saat itu, ia dengan hati seorang pahlawan melepaskan seorang tawanan perangnya, serta mengantarkan kembali ke pusat kota Kekaisaran Jepang. Seiring dengan kepulangan Nathan, perlengkapan senjata Kekaisaran Jepang semakin canggih. Kini Kekaisaran Jepang sudah memiliki senjata mesin yang mampu melepaskan peluru sebanyak 200 butir per menit. Selanjutnya samurai Katsumoto pergi menghadap pada Kaisar Meiji. Kaisar sangat membutuhkan seorang penasihatnya untuk mengetahui dunia luar yang modern. Kaisar Meiji tidak ingin ketinggalan zaman, termasuk dalam hal persenjataan. Tapi ternyata samurai Katsumoto berbeda pendapat dengan Kaisar, karena modernisasi akan merusak tatanan kehidupan sosial budaya masyarakat Jepang. Selanjutnya, demi kepentingan pribadi dan bisnisnya, Tuan Omura sudah mengesahkan undang-undang baru yang membatasi pergerakan kaum para samurai. Sebagai akibatnya, putra samurai Katsumoto pun mendapat efek dari undang-undang tersebut. Warga Jepang sudah dilarang lagi memakai rambut berkuncir serta membawa pedang secara bebas. Selanjutnya, di sidang Dewan Kehormatan Kekaisaran Jepang, pedang katana Katsumoto dicopot dan dirinya pun ditahan sebagai tahanan politik sambil menunggu waktunya untuk menerima hukuman seppuku atau harakiri. Tapi Kapten Nathan sudah merencanakan untuk segera membebaskan samurai Katsumoto. Disinilah kehebatan Kapten Nathan. Ia betul-betul sudah bisa menguasai ilmu bela diri para samurai. Selanjutnya, bagaimana mereka cara membebaskan samurai Katsumoto? Nathan dan Shimon harus menyamar. Mereka berpura-pura harus mengambil gambar samurai Katsumoto sebelum dieksekusi atas perintah Tuan Omura. Tapi penyamaran mereka pun terbongkar. Anak dari samurai Katsumoto harus rela mati di tempat tersebut. Dia berjuang menghadang pasukan Jepang. Kini Nathan sudah semakin banyak memahami akan budaya para kaum samurai, yaitu memahami bahwa sudah berabad-abad para leluhur mereka menjaga negara Jepang tersebut. Sehingga samurai Katsumoto merasa sedih bahwa bangsa Jepang akan kehilangan para samurai selama-lamanya. Seiring berjalannya waktu, kini pasukan para samurai Katsumoto mempersiapkan diri
dalam menghadapi ribuan pasukan kekaisaran Jepang. Katsumoto banyak belajar dari strategi Kapten Nathan dan strategi perang. Nathan memberikan ilmu perang dari kisah-kisah perang zaman dahulu, bahwa mereka harus bisa memancing emosi musuh untuk bisa menyerang mereka. Kini tiba saatnya pasukan samurai menuju medan tempur. Nathan pun mendapat kehormatan untuk mengenakan baju shogun samurai milik suaminya Taka. Pertempuran tak bisa dielakkan lagi. Pasukan kekaisaran Jepang meminta pasukan samurai Katsumoto untuk segera menyerahkan diri. Pasukan kekaisaran Jepang terlalu pandang enteng terhadap pasukan samurai Katsumoto. Hal itulah yang diharapkan oleh Nathan, sehingga mereka bisa menjalankan strategi perang untuk memancing pasukan Jepang yang jumlahnya jauh lebih banyak. Pasukan kekaisaran masuk dalam jebakan Kapten Nathan. Mereka terlalu percaya diri akan kekuatan persenjataan mereka. Pedang dan panah tidak akan mungkin melawan persenjataan mereka. Jebakan bola api dan serangan panah dari pasukan samurai Katsumoto cukup memporak-porandakan pasukan kekaisaran Jepang yang jumlahnya banyak. Dengan strategi tersebut cukup banyak mengurangi pasukan kekaisaran Jepang, sehingga di penyerangan-penyerangan berikutnya cukup bisa membantu pasukan samurai Katsumoto untuk membantai pasukan kekaisaran Jepang. Melihat pasukannya banyak yang tewas, pemimpin pasukan kekaisaran Jepang segera menarik mundur pasukannya. Strategi Nathan cukup membantu pasukan samurai dalam menghadapi ribuan pasukan kekaisaran tersebut. Tapi Nathan yakin bahwa pasukan kekaisaran akan kembali menyerang mereka dengan jumlah yang lebih dahsyat lagi. Dilihat dari jumlah pasukan yang tewas, memang pasukan kekaisaran Jepang jauh lebih banyak tumbang. Kekaisaran Jepang masih menyimpan senjata pemusnahnya, senjata yang bisa memuntahkan peluru sebanyak ratusan per menitnya. Sehingga dengan senjata tersebut mereka yakin bisa mengalahkan sisa pasukan samurai Katsumoto. Tapi pasukan Katsumoto yang tersisa tidak merasa gentar dengan senjata mereka. Pasukan samurai Katsumoto sudah bersumpah bahwa tewas dalam pertempuran lebih terhormat daripada melarikan diri dari medan tempur. Sehingga pasukan Katsumoto siap menghadang gempuran-gempuran senapan mesinnya Tuan Omura. Memang senjata mesin kekaisaran Jepang cukup ampuh, bisa melumpuhkan semua pasukan samurai Katsumoto. Samurai Katsumoto ingin menepati janjinya bahwa ia ingin mati secara terhormat. Ia akan melakukan tradisi sepupu atau harakiri dengan pedangnya sendiri. Katsumoto sebenarnya merupakan seorang pahlawan bagi kekaisaran Jepang. Ia turut berjuang untuk menjaga dan melindungi kekaisaran Jepang. Tapi karena perbedaan prinsip, sehingga Katsumoto dianggap sebagai pemberontak oleh para militer pasukan kekaisaran Jepang. Pada saat Katsumoto melakukan harakiri, ia sangat dihormati sebagai pahlawan kekaisaran Jepang. Selanjutnya sesuai dengan kesepakatan antara Jepang dan Amerika, bahwa apabila pasukan kekaisaran Jepang mampu memberantas para pemberontak dengan menggunakan senjata buatan Amerika, maka perjanjian jual beli senjata tersebut akan segera disahkan. Dalam bisnis ini yang sangat diuntungkan adalah si Omura, karena dialah yang mengatur segalanya demi kepentingan pribadinya. Tapi saat itulah Kapten Nathan datang menghadap Kaisar, guna menyampaikan pesan terakhir dari Samurai Katsumoto. Samurai Katsumoto adalah orang yang berjasa terhadap kekaisaran Jepang, sehingga walaupun dianggap sebagai pemberontak, tapi Kaisar Meiji masih tetap mendengarkan pesan terakhir dari gurunya tersebut. Katsumoto mengharapkan pada Kaisar agar Kaisar memegang teguh filosofi leluhurnya orang Jepang. Jepang terbentuk dan berjaya dari para kaum samurai. Kaisar Meiji memang menginginkan Jepang menjadi negara yang maju, tapi bukan berarti menjadi negara yang menghilangkan tradisi rakyatnya. Sehingga dengan jiwa besarnya, Kaisar Meiji membatalkan perjanjian jual beli senjata dengan pihak Amerika, karena bisnis tersebut tidak membawa keuntungan buat rakyatnya. Selama ini si Omura yang mengatur bisnis dengan pihak luar, dan dia telah memperkaya dirinya sendiri, sehingga seluruh aset milik Omura disita untuk kepentingan negara. Kalau tidak, dia harus melakukan harakiri untuk menutupi rasa malunya.
Kisah Kapten Nathan berikutnya banyak yang tidak tahu. Ada yang bilang Nathan meninggal akibat luka yang dideritanya. Ada berita juga ia kembali ke negara asalnya, Amerika. Tapi ada juga yang melihatnya bahwa Kapten Nathan kembali ke desa para samurai tersebut. Di sana ia menemukan kedamaian sampai akhir hayatnya. Film pun tamat. Nah, gimana alur ceritanya? Pesan moral dari film ini, lindungi apa yang telah leluhur kita wariskan. Jangan mudah tergiur dengan hal baru dari luar. Oke, sampai jumpa di alur cerita berikutnya.